Salam Gailal, Ori dari Buha. Kita bertemu lagi pada episode ke-10. Malam ini Suara Gailar ditemani oleh beberapa tokoh muda Sumba Tengah. Di samping kiri saya, Umbu Kalendi. Di samping kanan saya ada Pak Igo. Salam Gailar. Ada Pak Surya. Salam Suara Gailar. Ya, saya tidak perlu lagi menjelaskan siapa mereka, karena kami berasumsi tokoh-tokoh muda ini sudah sangat familiar di tanah Poli dari Buha. Oleh karena itu, waktu yang terbatas ini kita maksimalkan untuk mencoba menggali pikiran-pikiran teman-teman kita yang ada di sini terkait berbagai hal yang nanti bisa berkembang dalam diskusi. Pak Surya, Pak Igo, dan Pak Umbu Kalendi, Sumba Tengah ini dia ada di antara 3 kabupaten ya. Jadi paling ujung ada Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Katakanlah kalau pusat pertumbuhan ini untuk sementara kita melihat pusat pertumbuhan ini ada di Sumba Barat Daya, di Tambulaka, Wetabula. Bagian timur itu ada di Waingapu. Maka pengaruhnya dari Waingapu itu tidak langsung ke Waingapu, tapi dia ke Lewa dulu. Begitu juga dari Sumba Barat Daya, itu tidak langsung ke sini, tetapi di Waikabubak dulu. Gitu. Kalau kita lihat seolah-olah kalau 2 tempat ini medan magnet yang besar, maka kita dapat pengaruhnya itu lebih kecil dibandingkan Lewa dan juga lebih kecil dibandingkan dengan Waikabubak. Kemudian kalau kita lihat di Sumba Tengah secara spesifik di Sumba Tengah, tolong kritisi kalau saya salah ya, penggerak perekonomian di Sumba Tengah ini hanya ASN. Kita tidak punya usaha yang besar, tidak ada dunia usaha di sini. Sehingga orang yang mempunyai pendapatan yang pasti itu hanya saudara-saudara kita yang pegawai negeri. Sehingga ya boleh dikatakan Sumba Tengah ini yang menggerakkan perekonomiannya hanya ASN. Itu sebabnya kita banyak sekali yang kurang kita lihat ya. Kalau orang yang terbiasa dari kecil hidup di Sumba Tengah saja, dia tidak punya pembanding. Dia tidak punya pembanding. Itu dia melihat ya biasa-biasa saja. Tapi bagi bapak-bapak yang hadir di sini yang sudah punya pengalaman pergi keluar ya, balik ke sini tentu banyak hal yang menurut bapak kok begini ya gitu. Mestinya bisa begini ya, mestinya begini. Oleh karena itu, Wali dari Buha, malam ini saya ingin mendapat pandangan dari tokoh-tokoh muda kita di sini. Misalnya, bagaimana untuk mengembangkan perekonomian di Sumba Tengah. Kira-kira bisakah kita, atau bagaimana langkahnya supaya Sumba Tengah ini bisa perekonomian menggeliat? Apa ada usaha, dunia usaha atau macam-macam? Mungkin dari Pak samping kiri saya aja, Pak Bukalendi. Salam, salam Suara Gailar. Terima kasih Pak Obed. Ya. Terima kasih teman-teman Pak Surya juga yang sudah hadir malam ini. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Obed tadi, bahwa Sumba ini kelihatannya secara ekonomi bahkan juga secara pendidikan kita hanya ada 2 Sumba Timur dan Sumba Barat. Secara ekonomi mereka menjadi bagian penting daripada distribusi barang dan jasa yang ada di Sumba. Nah, lalu apakah Sumba Tengah ini juga punya potensi ke sana? Nah, saya pikir untuk mengejar mereka itu sudah terlalu jauh ya. Pembanding kita dengan mereka itu ya dengan fasilitas-fasilitas yang ada di 2 kabupaten ini, SPD dan Sumba Timur, memang sudah sangat jauh. Tetapi menurut saya memang Sumba Tengah ini juga punya potensi yang tidak kalah jauh dengan Sumba Barat atau Sumba Timur. Saya pikir akhirnya sekarang memang karena ada 2 kutub
yang satu di Barat Daya, satu Sumba Timur, memang harus perekonomian yang di sana memang jauh lebih baik karena mereka dekat dengan katakanlah perbankan, kemudian ada pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan memang distribusi barang dan jasa di sana itu jauh lebih cepat. Lalu kemudian ya memang yang paling soal adalah memang tingkat pendidikan kita juga yang kalau dibandingkan yang dua kabupaten ini juga masih cukup tertinggal. Nah, secara ekonomi saya pikir apakah kita juga akan membangun fasilitas yang sama seperti Sumba Timur atau SPD, misalnya pelabuhan laut atau pelabuhan udara, itu hanya tinggal pilihan. Nah, tapi sekarang sektor apa yang memang kita mau tingkatkan yang di sini ya? Banyak sektor sebenarnya yang juga harus menjadi fokus, tetapi paling tidak saat ini memang Sumba lagi jadi trending topic di internasional ya. Sumba jadi pulau ikonik, pulau yang nomor satu yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Dan ternyata memang yang dikenal di sana itu hampir tidak ada Sumba Tengah. Pariwisata yang jauh lebih maju dari segi infrastruktur itu justru SBD dan Sumba Timur. Dari segi akomodasi, hotel misalnya, restoran, jasa transportasi, saya pikir mereka sudah sangat siap. Kemudian Sumba Tengah ini hanya jadi tempat lewat karena dia ada di tengah, ya hanya ya tempat lewat. Bahkan tidak singgah juga. Orang hanya karena semua yang kita promosikan hampir ada di pinggir-pinggir jalan, katakanlah situs budaya kampung Pasunga misalnya. Orang lewat sebentar, tidak sampai 10 menit jalan. Mereka tidak tertahan di sini. Uang mereka tidak tinggal di Sumba Tengah. Nah, ini yang menjadi harusnya juga menjadi fokus pemerintah ya. Kalau memang kita mau fokus di bidang pariwisata katakanlah, mari kita fokus di sana. Tidak kemana-mana. Tidak bikin program sampai 100, 200, akhirnya yang jadi hanya satu. Uangnya yang hilang ini ke 99 program lainnya. Nah, kalau tadi Pak Obed bilang penggerak ekonomi kita hanya dari sektor ASN, betul. Untung ada ASN Sumba Tengah. Kalau tidak ada ASN, saya perkara Pak. Saya tidak mengerti ini pertumbuhan ekonomi kita ini akan jadi seperti apa. Mirisnya lagi, ya maaf, saya pikir pemerintah juga sudah berusaha bagaimana kita keluar dari kemiskinan, dari faktor ekonomi tadi ini. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan saya pikir juga harus lebih tegas, lebih fokus. Kalau memang kita mau fokus di sektor pertanian katakanlah, mari kita fokus di sana. Ya, artinya Pak Umum mengatakan bahwa kita harus punya skala prioritas ya. Fokus pada bidang tertentu, kemudian dari bidang itu kita cari yang multiplier efeknya paling besar, itu yang kita kembangkan di Sumba Tengah. Begitu ya Pak Umbu ya? Iya, kira-kira begitu. Kemudian Pak Igo, kita kan kalau di Tambolaka sudah ada lapangan udara, sudah ada pelabuhan, Sumba Timur juga begitu, kan bukan berarti kita harus bangun juga dong. Ya, betul. Kalau kita bangun terlalu mahal juga, mungkin rugi gitu, karena ya orang nggak lirik juga, karena berapa sih kebutuhan penerbangan kita, kelautan kita gitu kan. Nah, tentu pada diskusi-diskusi sebelumnya kita dorong supaya Sumba itu dilihat sebagai satu wilayah perencanaan, dimanfaatkan bersama. Nah, tadi sudah kita singgung soal pariwisata Pak Igo dan Pak Surya. Kira-kira dari Bapak berdua ini soal pariwisata, Pak Umbu kali ini sudah sampaikan tadi, sudah singgung soal pariwisata. Kira-kira untuk pariwisata ini apa yang bisa kita dorong ya supaya bisa dilakukan? Tolong tidak hanya oleh pemerintah, tapi oleh kita juga. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Silakan Pak Igo. Salam suara Galer untuk kita semua, Uldan Buha. Ya, pada kesempatan yang pertama saya berterima kasih malam hari ini Kakak Obed bersama tim Suara Galer mengundang kita orang muda untuk kita berdiskusi soal Sumba Tengah ke depan.
ketika kita diminta pandangannya dari segi ekonomi dan juga pariwisata, ya tentu menurut saya Pak Obed, Pak Umbu dan Pak Surya ada potensi-potensi yang harus kita kembangkan. Potensi yang sedang menggeliat ini menurut saya itu yang menjadi lokus perhatian kita. Pertama soal pariwisata tadi yang disinggung. Kalau sekarang pusat pariwisata barang dan jasanya itu fokusnya ke Sumba Timur dan ke SBD, karena di sana ada sarana transportasi udara dan laut, dan juga kalau saya Pak Obed juga titik pertumbuhan ekonomi Sumba ini ada di dua kutub itu, dua kabupaten itu, Sumba Barat Daya dan juga Sumba Timur. Kira-kira kita Sumba Tengah kita mau bergerak di mana? Pertama soal ekonomi, potensi ekonomi yang ada di Sumba Tengah. Menurut saya Obed dan Pak Surya, Umbu dan teman-teman oleh Buah semua, ya potensi yang ada di kita sekarang itu adalah bagaimana kita mengembangkan daerah kita yang sudah dengan begitu indahnya, kita dengan lokasi pertanian, lokasi peternakan dan juga kawasan perikanan. Ya, tiga potensi itu menurut saya akan menjadi penggerak ekonomi keluarga. Perikanan, pertanian, dan peternakan. Kita itu tadi dia akan berkembang ke pariwisata. Kalau penggerak ekonominya itu kita mulai dari ekonomi keluarga. Ketika pengembangan itu dilanjutkan dan juga menjadi perhatian pemerintah, ya menurut saya ini menjadi fokus kita orang muda. Juga bagaimana kita orang muda menciptakan industri kreatif yang mampu menjaga keseimbangan itu tadi, sehingga semua akses itu jangan semuanya ke Sumba Timur atau ke Sumba Barat Daya atau ke Sumba Barat. Ya, seperti yang disampaikan oleh Umbu tadi soal barang dan jasa, perhotelan dan juga kegiatan-kegiatan kreatif yang selama ini terjadi di Sumba, khususnya itu lebih fokus ke Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Tetapi potensi yang ada di Sumba Tengah itu kita tidak kembangkan. Sehingga menurut saya, kita orang muda sebagai salah satu penggerak itu tentu bersama pemerintah harus bersinergi. Ruang apa yang kita mau ciptakan? Kira-kira potensi apa yang kita mau kembangkan? Selain tiga sektor itu yang menjadi fokus kita untuk pengembangan ekonomi keluarga di bidang peternakan, pertanian, dan juga perikanan tadi itu. Juga berkaitan dengan pariwisata. Ini soal kita Sumba menjadi top icon. Ini seluruh dunia. Ketika kemarin dirilis ke Sumba menjadi salah satu tempat tujuan wisata yang terutama dan terindah yang dikunjungi, ya, menurut saya kita orang Sumba, khususnya kita Sumba Tengah, ya kita harus mampu membaca peluang itu. Sehingga penggerak itu selain pemerintah, menurut saya ya kita orang-orang muda. Kita harus menciptakan industri kreatif yang mampu menarik perhatiannya wisatawan. Sehingga peluang-peluang itu kalau ada pengembangan di sektor UMKM, di sektor jasa, ya yang menggerakkan itu, poros penggeraknya itu harus kita orang muda. Sehingga potensi-potensi yang ada di Sumba Tengah itu menurut saya ya harus kita yang memulai. Walaupun nanti secara berkelanjutan akan juga difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini untuk membangun sektor-sektor lain yang berhubungan dengan kebutuhan ekonomi, kebutuhan pariwisata, dan juga terakhir Obed dan Pak Surya dan Umbu yang menurut saya kita di Sumba Tengah itu kenapa menjadi penggerak ekonomi itu dan juga poros penggeraknya itu harus dari ASN, karena potensi kita sebagai orang Sumba Tengah itu kita belum berpikir bagaimana kita berkembang secara untuk menghasilkan. Kita sering menciptakan untuk seolah-olah untuk konsumtif saja, tapi produsennya belum.
Kita belum berpikir untuk ke sana. Baik. Sehingga hal pragmatis itu menjadi perhatian kita orang muda untuk kita menciptakan ruang-ruang baru yang bisa menjadi salah satu tujuan. Ya, sehingga kita orang muda jangan hanya berpikir saja bagaimana kita bekerja ke pemerintahan, ke swasta atau ke LSM. Itu salah satu pikiran saya, Kak Obed, Pak Zodia dan juga Umbu yang mungkin kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Baik Pak Igo, jadi oleh dari buah tadi Pak Umbu Kelendi sudah sampaikan ya bahwa sudah menyinggung soal pariwisata. Lalu kemudian Pak Igo sudah mulai bahas soal ekonomi kreatif dan orang muda harus ambil peran di situ katanya. Ya, walaupun kita ada 3 sektor pertanian, peternakan sama perikanan, Pak Igo lebih ya itu tetap berjalan, tetap kita lihat. Tetapi bagaimana mengembangkan pariwisata dengan orang muda menjadi penggeraknya. Nah, sekarang bagaimana nih supaya orang muda bisa bergerak dalam pariwisata? Konkretnya seperti apa? Ini salah satu orang yang tokoh muda yang juga punya giat dalam budaya ya. Ini Pak Surya. Bagaimana Pak Surya, pandangan Pak Surya terhadap diskusi kita yang sudah berjalan ini, Pak Surya? Terima kasih. Salam Suara Galar, Ulia di Buha, Kak Obed, Pak Igo, Pak Umbu, teman-teman tim Suara Galar. Ketika kita berbicara pariwisata, ada begitu banyak potensi yang ada di Sumba Tengah. Ada begitu banyak orang-orang yang punya kecintaan khusus kepada pariwisata di Sumba Tengah. Nah, caranya adalah pemerintah harus turut serta membimbing, memfasilitasi orang-orang muda yang ada di lapangan yang betul-betul konsen terhadap pariwisata. Hari ini pariwisata di Sumba Tengah sama sekali tidak pernah menjadi perhatian khusus oleh wisatawan-wisatawan yang datang. Mereka lebih konsen kepada 2 kabupaten, bahkan kabupaten tetangga. Kita Sumba Tengah hanya sebagai jalan mereka lewat. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada pemerintah agar membuatkan satu website, satu Pulau Sumba, destinasi wisata apa yang menjadi ikon utama di Sumba Tengah. Mulai dari kuburan megalitik, rumah kampung adat, air terjun. Untuk membangun ini butuh bantuan full dari pemerintah. Karena apa? Wisatawan tidak mungkin dia hadir di tempat itu tanpa akses jalan yang baik. Wisatawan juga tidak mungkin hadir di tempat itu tanpa berbagai bantuan dari masyarakat maupun pemerintah. Ketika wisatawan hadir, di situ akan dampak ekonominya juga ada. Orang-orang yang hidup di lokus di tempat wisata itu akan mendapatkan timbal balik dari ekonomi. Contoh kecil, pernak-pernik yang mereka desain di rumah, karera, terus sarung, dan beberapa alat peraga kebudayaan kita orang Sumba, yang mungkin hari ini orang kalau datang hanya berbicara tentang kenal Sumbanya sandalwood. Sandalwood sesungguhnya di Sumba hanya sebagai simbol nama, tapi bahkan barangnya hari ini sudah tidak ada lagi di tempatnya. Ya, romantisme masa lalu. Hanya romantisme masa lalu. Kembali tadi ke pariwisata. Sumba Tengah, saya tidak tahu sampai hari ini, Kak Obed. Apakah ikon sarung kain khusus kita orang Sumba Tengah sudah ada dan diresmikan atau belum? Ya. Karena saya lihat hari ini, kita orang Sumba Tengah lebih dominan, lebih bangga menggunakan kain dari Sumba Timur atau dari daerah tetangga. Tapi bagaimana membangun rasa cinta tanah air kita terhadap Sumba Tengah dari ekonomi kita sendiri? Tujuan apa? Mewajibkan semua masyarakat Sumba Tengah ketika acara apapun, acara adat, pesta, mewajibkan kita menggunakan kain tenunan dari daerah kita sendiri. Jadi kita tidak terlalu berfokus kepada daerah lain. Terus ketika ada tamu yang datang, kita juga lebih bangga kasih kain dari luar daerah. Tapi untuk mencintai apa yang menjadi ikon kita orang Sumba Tengah tidak ada. Miris sekali.
Ya. Saya kenapa dulu Kak Obed mengenalkan kain regitera kepada anak? Ya. Ketika saya coba tanya, saya awal menjadi guru, saya coba tanya ke mereka, kalian tahu tidak regitera? Ya. 100% anak didik tidak ada yang tahu regitera. Ya. Hanya nama mungkin mereka pernah dengar, tapi bentuk dari regitera sendiri mereka tidak tahu. Singkat cerita saya coba buat, saya perkenalkan di mereka. Jadi nenek moyang kita zaman dulu tidak punya kain, mereka tidak punya alas yang lain, menggunakan kulit kayu yang dititi, Yang dicincang halus. dicincang halus. Ya. Oh, akhirnya sekarang hampir sebagian besar anak-anak mereka paham bahwa regitera nenek moyang itu awal mulanya tidak menggunakan kain. Ya. Ya. Kembali ke ekonomi kreatif. Pemerintah perlu saya tekankan juga, Kakak. Pemerintah perlu turut serta mengembangkan ekonomi kreatif baik di tingkat pariwisata, mulai dari tenun yang menjadi ikonnya kita orang Sumba Tengah, kainnya kita orang Sumba Tengah, karya pemamanya kita orang Sumba Tengah, Ya. gelangnya kita orang Sumba Tengah. Ketika itu mulai diperkenalkan, diwajibkan juga pada anak sekolah. Ya. Setiap hari apa mereka gunakan itu. Ya. Betul. Ketika step by step ini dilakukan, diperkenalkan kepada anak-anak, bukan tidak mungkin dia akan membudaya di suatu hari nanti. Rasa cinta anak-anak kita sendiri juga terhadap kain kita sendiri itu akan muncul. Bukan berarti kain kita hari ini yang warna hitam tidak menjadi kemegahan. Betul menjadi kemegahan, tapi tidak terlalu menarik ketika dipandang mata. Mungkin itu saya tahu. Oleh dari buah, ini makin menarik pembicaraan kita ya. Jadi Pak Umbu kali ini sudah mulai dengan pariwisata. Jadi kita mutar-mutar di pariwisata dulu ya oleh dari buah ya. Ekonomi kreatif sudah mulai disinggung oleh Pak Igo. Lebih konkret lagi, tadi Pak Surya mulai menyinggung soal kebanggaan kita sebagai orang Sumba Tengah. Sebelum saya, karena ini menarik dari Pak Surya, saya ingin menunjukkan bahwa memang kita Sumba Tengah itu sudah punya sebenarnya. Ya, sudah punya sebenarnya. Saya minta izin sebentar ya. Jadi, kebetulan memang kami sudah pernah lakukan buat buku ini ya, Sumba Tengah, buku saku waktu MPRPG. Jadi di sini sebenarnya, ini orang Sumba Tengah juga belum ngerti ini sebenarnya. Tidak semua, bukan belum ngerti. Bahwa kita memang itu melalui pemerintah sudah kita sudah punya motif khusus untuk Sumba Tengah ya, sudah punya motif khusus untuk Sumba Tengah. Itu antara lain nanti bisa saya bagi ya, ini ya. Ya. Hanya kita kameranya belum canggih ya, jadi nggak apa-apa. Ya. Ini ada yang jenisnya madu dan kura, terus jara dan ahu. Ada lagi manuwulu dan Bagaimana? ada yang kabaringu gitu ya. Yang pasti ada ya, sudah ada. Maksud saya, apa yang Pak Surya katakan tadi itu penting banget gitu loh. Kita ini rasa cinta terhadap budaya kita sendiri itu hanya omongan. Ya. Nah sekaligus saya sebenarnya berharap Pak Surya tadi jangan pakai topi, pakainya roa gitu. Betul. Iya. Itu roa yang dipoto harusnya bawa di sini dipakai gitu. Nah, ini menarik. Kalau kita mau kembangkan ekonomi kreatif, minimal kita pakai dulu. Sehingga sekarang saya ingin sampaikan ke bapak-bapak di sini ada pertanyaan dari Buha. Saya bacakan saja ya. Uang Sumba Tengah lari ke 3 kabupaten, bahkan keluar Pulau Sumba. Apa langkah konkret bapak-bapak sebagai tokoh muda seandainya diminta untuk memberi pandangan soal ini, apa yang bisa dilakukan? Itu tadi salah satunya. Silakan Pak Umbu Kalindi. Ini pertanyaan dari Buah ini melalui Facebook Suara Gailar. Iya, kalau ditanya soal apa tadi Pak? Supaya Jangan keluar. uang tetap berputar di sini. Berputar di sini. Iya, memang
saya juga merasa sedih ya, kenapa orang tahu Sumba tapi orang tidak kenal Sumba Tengah. Dan sedihnya kenapa? Kita sebenarnya punya potensi yang hampir sama dengan di tempat-tempat yang lain. Kenapa air terjun Matayangu itu hampir tidak pernah disebut? Kalau Tanggi itu sering, apalagi banyak Lapopo. Atau kampung-kampung yang lain, kampung Praijing misalnya, beberapa situs kampung yang ada SB itu jauh. Hanya karena ini tadi kita publikasinya keluar, promosi kita itu kurang. Saya selalu sama Pemda Sumba Barat, hampir setiap bulan di Car Free Day di Pak, apa mungkin karena aksesnya, Pak? Aksesnya susah kan? Iya, Seperti akses. ke bintang apa? 5 bidadari. 5 bidadari. Ini kita mau sampai Taman Mas itu sakit belakang, Pak. Apalagi sampai di sana. Sampai di memang 5 bidadari. akses ke Di Matayangu lebih mudah kita ke Lapopo daripada ke Matayangu. Padahal Matayangu lebih dekat dari sini. Tapi karena lebih Akses jalan. aksesnya lebih sudah bagus, kita kayak Kabubak dulu baru ke ya. Lapopo itu gimana mau kalian kayak gitu? Ya, jangankan soal pariwisata ya, kita saja sendiri di Sumba Tengah ini kegiatan-kegiatan Pemda, NGO ini semuanya berlangsung di Sumba Barat. Uang Sumba Tengah bikin kegiatan rapat koordinasi di Sumba Barat. Maksudnya sebenarnya harusnya untuk Sumba Harusnya Tengah. ini kegiatan uang di Sumba Tengah ini. Iya. Tapi banyak kegiatan pemerintah bahkan Nah, ini juga buat kegiatan di hotel-hotel yang ada di Sumba Barat. Bahkan di Sumba Barat aja. loh, ini menarik, Pak. Kita udah punya Wisma Solapora, kenapa bisa lari ke sana? Betul ya, kalau dibandingkan ya apple to apple sama Wisma Solopora dan hotel sekelas hotel kecil yang ada di Sumba Barat, lebih baik fasilitas yang ada di sana. Kemudian akses orang terhadap makan minum juga, restoran, kemudian transportasi. Nah, ini yang menjadi sulit kita di sini. Memang kompleks soal pariwisata ini kalau kita mau bicarakan, karena tidak hanya 1-2 pihak yang bertanggung jawab di sana. Kita mau bilang masyarakat kecil juga bertanggung jawab, perannya juga terbatas. Kita mau bilang pemerintah juga yang harusnya bertanggung jawab, pemerintah bilang ya kita mau punya rencana ini, tapi masyarakat tidak dukung. Nah ini, kemudian solusinya di mana? Saya pikir memang sebagai pengendali kebijakan, pengendali anggaran, pemerintah lah yang harus bertanggung jawab terhadap ini. Maksud saya, buatlah stimulus. Bagaimana juga merangsang sektor-sektor yang lain juga untuk berperan di sana. Kalau saja pemerintah mau memperbaiki semua akses pariwisata, menyiapkan akomodasinya. Saya ingat awal-awal tahun itu juga pernah ada janji dari pemerintah daerah akan membangun sebuah hotel bintang 3 di Pasar Lama kita ini. Dan itu beliau sampaikan sendiri sama saya beberapa kali. Setara bintang 3. Sampai hari ini saya pikir ide itu yang bagus. Orang dari SPD atau wisatawan yang dari luar tidak hanya sekedar lewat di sini, tapi juga mereka berpikir bahwa Sumba Tengah itu nyaman. Kenapa nyamannya? Kita bisa tidur dengan baik, kita bisa makan dengan baik, kita bisa kemana-mana dengan baik. Nah, coba bandingkan industri pariwisata kita ini dari travel misalnya, jasa taksi misalnya, apa ada di sini? Ini hanya taksi penumpang biasa yang tiap hari ada di sini, tapi taksi untuk wisatawan tidak ada. Di SPD ada, di Sumba Barat ada, Sumba Timur ada. Dari itu saja, dari orang tempat tidur saja orang sudah tidak nyaman, bagaimana deh? Kita sendiri juga orang Sumba Tengah yang tadi saya bilang itu. Kita buat kegiatan saja tidak nyaman di sini. Akhirnya kita cari. Saya sering lihat itu kegiatan guru-guru dinas PPO itu sering buat kegiatan di hotel-hotel yang ada di ini Sumba Barat. menarik ini. Kita hold dulu, Pak, sebelum ke dinas yang lain. Jadi gini, tolong diingatkan, Pak, kalau kita lewat itu soal dinas nanti lah ya, tetap dibahas. Nah, Pak Igo, kan kalau punya duit gampang bang buat hotel. Iya. Kan lebih mudah buat hotel. Persoalannya, maksud saya begini, kalau punya duit mudah buat hotel. Iya. Tetapi ekosistem hotel itu kan harus dibangun. Iya. Ya kan? Tidak mungkin hotelnya berdiri sendiri, terus otomatis orang datang tidur di situ. Ya. Ya kan? Ada variabel lain selain akses ya, masyarakat juga harus siap. Penopang untuk kegiatan di hotel, let's say soal misalnya peternakan unggas, supaya untuk makan restoran, Ya, persiapan. hortinya gimana gitu kan, ya memenuhi syarat gitu ya. Jangan sampai orang bangun hotel di sini,
Terus belanja sayurnya harus ke Bekabubak, belanja ayamnya harus ke Bekabubak gitu kan. Paling kalau belanja ikan ya ke Yopin Wariadi. Selain itu belanjanya ke luar gitu loh. Nah Pak Iko, itu gimana sih kita Sumba Tengah ini supaya oke, kalau bangun hotel itu menurut saya selama ada duit bisa gitu. Ya. Tapi supaya hotel ini bisa benar-benar hidup gitu, kan sekarang kita sudah punya solopora misalnya. Katakanlah ini hotel. Tapi sekarang orang kalau tidur solopora makannya di mana? Betul. Ya kan? Dia kalau mau hiburan karaoke di mana? Dia kalau misalnya mau jalan-jalan, fitness ya. di mana? Iya. Gitu. Nge-gym gitu di mana gitu kan tidak ada. Dia daripada tidur di solopora, mending sekali tidur di Bekabubak gitu kan. Oke. Nah ini Pak Iko gimana caranya supaya Iya, betul. kita bisa bangun industri pariwisata ini dengan baik di sini? Kita mulai dari hotel dulu lah. Kalau yang lain-lain banyak juga sih. Banyak sih. Ya, mungkin saya sedikit kakak untuk khusus pembangunan di industri pariwisata kita ini, khususnya perhotelan. Ya, memang menurut saya kita harus siapkan SDM-nya. Minimal pemerintah dan kita orang muda ikut berpartisipasi untuk membangun siklus perhotelan itu. Karena saya melihat ya tadi yang disampaikan oleh pertanyaan dari Buha, kenapa uang kita itu sebagian itu hampir ke kabupaten lain, bahkan ada yang keluar pulau. Memang kesiapan kita yang belum maksimal. Sehingga kalau ya tadi singgung soal 5 bidadari, kita ngomongnya saja 5 bidadari, tapi sampainya ke sana itu kita belum sampai. Ya menurut saya memang itu proses yang harus kita juga ya ikuti, karena ya saya tidak tahu apa konsep pembangunan Sumba Tengah ini yang berkelanjutan di bidang ekonomi dan pariwisata itu betul-betul menjadi perhatian pemerintah atau kita orang muda ya, karena kita sampai hari ini titiknya itu belum ada begitu. Sehingga untuk memulai itu menurut saya ya kita orang muda harus siap, dan juga pertama itu harus investasi SDM-nya. Sehingga fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan soal tadi itu bagaimana ya yang akses yang bisa menunjang jasa perhotelan itu, atau kalau kita bangun hotel minimal kita memulai dulu dari izinnya, atau ada studi kasus lah untuk bagaimana pembangunan itu bisa berjalan baik dan juga didukung oleh fasilitas-fasilitas tertentu, dan terutama tadi itu ya kesiapan SDM-nya kita. Ya siapa yang menjawab itu? Yang menjawab itu kita orang muda, Kak Obed. Sehingga menurut saya dalam hal ini pemerintah sebagai sektor pengambil kebijakan juga harus bermitra dengan teman-teman orang muda atau ya pegiat-pegiat pariwisata yang punya keinginan untuk membangun daerah ini. Saya melihat dari segi itu tadi, ya, bagaimana hampir pendapatan kita itu belanja daerah itu belanjanya keluar. Ya harus aksesnya ini disiapkan atau fasilitas tempatnya. Bagaimana kita bisa membangun industri ekonomi itu bisa bergeliat di Sumba Tengah. Hingga hal-hal tertentu soal ya tadi jasa perhotelan, travel, penginapan, dan juga akses untuk rekreasi lah, minimal rekreasi itu menjadi ya fokus pertama kita untuk kita kembangkan. Ya, bisa kita lihat dari giliat-giliat pemerintah hari ini, atau ya apalagi ya minta maaf ini kita dalam posisi belum stabil kalau menurut saya. Misalnya kalau mau bicara soal pembangunan Sumba Tengah berkelanjutan dengan usia 17 tahun ini, ya perlu kita perhitungan yang matang supaya 17 tahun dan memasuki usia 18 tahun ke depan itu minimal ada perbandingan, ada pergeseran sedikit lah. Geliat ekonominya sudah kelihatan, industri kreatifnya sudah kelihatan, dan yang bisa menggerakkan itu ya menurut saya kita pemerintah dan juga orang muda, dan kesiapan SDM itu menjadi hal yang mutlak untuk kita lakukan. Kira-kira dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Igo. Lebih lanjut ke Pak Surya.
tetap masih sama Pak Surya. Tadi soal gagasan, katakanlah seandainya kita bangun hotel, kan membangun hotel lagi-lagi itu asal ada duit Bisa. tapi jangan sampai sudah bangun hotelnya tidak ada yang tinggal gitu loh. Bagaimana menciptakan suasana apa yang memang bisa mendukung perhotelan itu gitu. Sebelum lebih lanjut nanti kita bahas juga mengenai metode yang lain selain perhotelan. Silakan Pak Surya. Baik. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi yang uang lari ke 3 kabupaten. Oh ya. Uang ini yang lari, uang apa dulu? Ya. Kan menjadi pertanyaan. Kalau uang daya beli masyarakat atau daya beli orang-orang Sumba Tengah, barang dan jasa yang tidak ada di Sumba Tengah, otomatis mereka pasti beli di luar. Itu sudah pasti keluar. Uangnya apapun yang terjadi tetap keluar di luar. Kalau kita berbicara tentang proyek pemerintah, harus ada penekanan khusus kepada setiap kontraktor lokal, wajib menerima pekerjaan pemerintah dan dia tidak boleh di luar dari Kabupaten Sumba Tengah. Selain kontraktor-kontraktor yang dalam skala besar yang memang membutuhkan teknologi yang modal besar. Dengan cara itu mungkin uang dia tidak bisa keluar ke Sumba Tengah. Karena kalau di Sumba Tengah ini kita harus bicara keuangan, lebih banyak pada akses keuangan pemerintah, proyek. Proyek-proyek pemerintah lah uang itu dia bergeraknya lebih besar ketimbang kepada gaji pelayanan masyarakat. Saya lanjut tentang pariwisata. Saya sepakat dengan Pak Igo bahwa untuk meningkatkan ekonomi butuh SDM yang cukup. Memahami SDM hari ini bangun hotel, tapi siapa yang menjadi penggerak utama dalam? Kalau kita saja hari ini berbicara tentang pariwisata, betul secara umum kita paham. Tapi manajemen tentang perhotelan, manajemen tentang pariwisata seutuhnya kita belum cukup sampai ke sana. Nah, kembali tadi, akses jalan untuk kita orang Sumba Tengah, berwisata kita saja orang dalam Sumba Tengah, berwisata ke tempat wisatanya kita saja belum bisa. Contoh kecil Kaubet, Anak Kalang terkenal dari zaman dulu. Kita ke Bubak, ke SBD, ke Sumba Timur, orang tanya kemana? Ke Anak Kalang. Hari ini, kampung Anak Kalang itu bukan lagi Anak Kalang yang harusnya zaman dulu menjadi ikonnya kita orang Sumba Tengah. Puji Tuhan, Kaubet, masih ada satu biji rumah di Anak Kalang yang masih mempertahankan kultur budayanya dia sejak dari zaman dulu. Andai kata di kampung Anak Kalang sudah hilang sama sekali rumah adatnya kita orang Sumba, mungkin yang tinggal nama saja hari ini. Rumah apa yang masih asli? Rumah adat di kampung Anak Kalang. Gadengaran. Apa namanya? Umbakul atau yang apa itu? Belum tahu ya? Belum. Ya. Tapi ada satu ya? Ada satu di kampung Anak Kalang. Lanjut. Kembali tadi bangun hotel. Sebelum bangun hotel minimal akses untuk ke tempat destinasi wisata. Contoh tadi Kak Obed bilang, kita mau ke Matoyangu, akses tidak ada. Kita mau di beliau punya kampung, salah satu tempat destinasi air terjun, sebenarnya paling gagah, Kak Obed. Apa namanya? Waikapuri. Iya, betul. Bapak kok nggak ikan? Jadi kalau mau bilang air terjun paling gagah, menurut saya, entah yang lain, menurut saya ada di Waikapuri, di kampungnya beliau ini di Mardesa. Dan itu terindah menurut saya sampai dengan hari ini. Sayangnya akses jalan juga tidak ada ke sana. Jadi bagaimana cara menjual Sumba Tengah, harus ada website Sesumba, kakak. Ada website Sumba. Jadi bagaimana cara mereka menjual Sumba seutuhnya. Jadi Sumba Tengah, destinasi wisatanya ada destinasi wisata A, B, C, D. Jadi wisatawan ketika dia turun Sumba, dia sudah tahu. Dia butuh berapa hari, butuh berapa uang, butuh jasa angkutan seperti apa. Nah, akses ini bukan hanya segelintir orang saja yang nikmati travel agent, kakak. Hari ini kau bet, travel agent hanya dikuasai beberapa oknum. Masyarakat keseluruhannya tidak merasakan travel agent. Terkecuali secara kebetulan ada wisatawan minta travel, baru dia bisa melakukan perjalanan. Tapi sampai dengan hari ini, oknum-oknum tertentu. Tapi andai kata, semua website
sesumba dijual. Di Sumba Tengah kita mau kunjung itu butuhnya 1 hari. Sumba Barat 1 hari, Sumba Timur dan lain sebagainya 1 hari. Berarti dia butuh 4 hari dengan berbagai pertimbangan. Kita juga hari ini, Kaubet, orang muda, kita sudah cukup bergerak. Saya kalau bicara tentang pariwisata, punya konsen, tapi apa daya tangan tak sampai. Hanya sebatas di ide, punya kemampuan, kita coba bangun sanggar. Nah, ketika alat sanggar ini sudah rusak, ya kita juga tinggal di tempat. Pusing juga mau cari di mana. Kita mau cari pengganti juga agak susah. Jadi, kita bangun juga coba buat olahraga. Bagaimana membentuk anak-anak usia dini, usia remaja sampai dewasa. Sepanjang kita masih berpikir tentang bagaimana diri kita sendiri berbuat, tanpa bantuan orang lain, juga berat, Kaubet. Pemerintah, kembali-kembali kita bilang pemerintah, karena mereka yang punya uang. Mampu tidak meyakinkan investor di luar sana untuk hadir di Sumba Tengah. Mampu tidak meyakinkan teman-teman di sana yang punya uang, oh di Sumba Tengah ini, pulau yang indah, akses wisatanya bagus, silakan kalian datang bawa uang. Nah, ini tantangan buat pemimpin ke depan, Kaubet, yang bakal bertarung. Mampukah tidak mereka mendatangkan investor? Dengan cara mereka mendatangkan investor, mungkin salah satu cara mengurangi pengangguran dan menambah ekonomi kita masyarakat. Oke, oleh dari buah ini kita semakin panas nih. Karena panas, jangan langsung disiram gitu. Jalan terus. Jadi begini teman-teman, ini saya nggak tahu falsafah dari mana, tapi sudah lama sekali saya dengar burung elang, dia itu terbangnya tinggi. Ya. Kalau dia terbang rendah, dia setengah mati. Gravitasinya terlalu berat. Jadi memang dia harus menggunakan angin. Sebaliknya burung pipit, dia terbangnya rendah. Kalau dia terbang tinggi, dia di bawah angin hilang. Ya. Gitu. Maksud saya begini, kita kan kalau kita sadar bahwa kita ini anak muda, burung pipit, jangan juga kita berusaha untuk terbang tinggi. Yang penting kita tetap terbang. Kita akses terhadap makanan juga cepat. Gitu. Terus dalam suasana dalam lingkungan yang harusnya burung pipit, jangan juga dipaksa burung elang datang. Gitu. Kalau burung elang ini malah dia berat, nanti dia bisa jatuh karena gravitasi gitu kan, anginnya kurang kencang gitu. Maksud saya begini, saya mau coba ajak Bapak berpikir. Tadi ini kalau burung elang kan ibarat hotel, investasinya besar. Nah kita kalau mau tunggu hotel kan lambat, kapan juga gitu loh. Nah, kenapa kita tidak gerak begini? Saya tuh ajak teman-teman bantu kita berpikir bersama-sama ya. Orang itu kalau datang ke Sumba, dia kan mau menikmati alam Sumba. Dia bukan mau menikmati hotelnya. Rumahnya dia mungkin lebih bagus dari hotel. Gitu. Suasananya udah lebih bagus. Tapi sensasi menjadi orang Sumba itu yang dia ingin mau nikmati kan. Betul. Nah kalau begitu tidak perlu bangun hotel dong. Mungkin kita model-model rumah tetap rumah Sumba, tapi homestay gitu loh. Kalau homestay kan Pak Surya bisa dong, Pak Maradesa bisa dong, satu gitu loh. Welawa satu gitu. Menjadi orang Welawa dalam 2 hari. Menjadi orang Maradesa dalam 2 hari. Masukin di website gitu loh. Langsung dipublikasikan. Betul. Pergi. Tidak mungkin travelnya dia hanya ngantar sampai di Maradesa. Tapi begitu di Maradesa bukan pakai travel, pakai kuda, jalan-jalan gitu. Tidak perlu beli mobil Pak. Bapak langsung banyak kuda di sana. Restorannya nggak perlu makan ayam panggang gitu loh. Semua itu rupiah gitu, semua itu dolar gitu. Nah, kira-kira kalau begini saya pancing aja sih. Siap. Kira-kira pas nggak ini gitu, Pak Igo silakan Pak Igo. Memang menarik kakak. Saya itu juga sedikit melihat juga keresahan teman-teman itu, Bapak kok aksesnya tidak ada atau akses. Ya. Kita menurut saya itu harus kita yang menggerakkan. Saya sepakat tadi apa yang Kaubet sampaikan. Minimal homestay itu seadanya yang mampu menciptakan hal yang luar biasa, kenyamanan. Dia bisa bersanding dengan alam atau
dia bisa betul-betul menikmati suasana kampung. Aslinya kampung itu bagaimana ya dia bisa, sehingga peluang-peluang itu menurut saya itu ya harus kita yang ciptakan, harus kita yang gerakan. Ya itu tadi, kita memang kalau memulai ini di Sumba Tengah ini agak sedikit berbeda ya dengan semangatnya teman-teman kalau di luar. Saya bandingkan itu dengan teman-teman di Flores, contohnya di Ende, di Bajawa itu, yang mereka jual itu bukan hotelnya, tapi mereka jual itu alamnya, kehidupannya, alam budayanya. Sehingga menjadi poin penting sebenarnya untuk kita, minimal dari keempat Sumba ini, Sumba Tengah itu berbeda dari ini. Itu yang saya juga sepakat dengan Kak Obed untuk kita menjadi penggerak. Saya coba diskusikan dengan teman-teman, saya coba diskusikan dengan beberapa stakeholder ini yang bergerak di bidang jasa, di bidang ekonomi kreatif. Minimal hal-hal kecil ini kita bisa menghasilkan untuk itu tadi, mengurangi hal-hal yang mungkin selama ini inisiatif orang muda untuk membangun itu tidak ada, tetapi kalau ada kerja-kerja kecil seperti itu menjadi bukti konkret kita menyumbang salah satu industri kreatif di Sumba Tengah ini. Saya seperti itu, Kakak. Oleh Buah ini makin keren nih ya. Ini pancingan dari Pak Surya tadi. Ya. Apa air terjun apa di kampungnya beliau? Waikapuri. Berapa kilo pada rumah, Bos? 2-3 kilo. 2 kilo. Nah, bayangkan Pak. Itu kan si driver, dia ngantar sampai jalan aspal saja. Iya. Dari jalan aspal ke rumah homestay itu dia naik siapin kuda. kuda. Terus barang-barangnya taruh kayak orang naik unta itu. Iya. Sampai di rumah. Terus dari rumah tripnya lagi ke Waikapuri, lihat sawah. Bangun pagi dengan bunyi suara burung gitu. Bos, gimana bisa kan? Tidak usah pakai tunggu bupati itu jalan setapak pakai desa loh. Jalan desa. Ada swadaya lah. Duit lah. Ini kita belum bicara soal kebijakan daerah ini dalam tataran peraturannya, konkretnya seperti apa. Memang ide-ide seperti ini juga banyak beredar. Saya waktu masih bergerak di bidang pemberdayaan desa, tanya kepala desa Anak-Alang, Banten, beberapa kepala desa lah. Waktu itu memang kita punya program One Village, One Product. Artinya setiap desa harus punya satu produk yang bisa dijual. Yang orang tahu, termasuk jasa. Orang tahu, oh kalau ke Anak-Alang ada ini, oh kalau ke Kabelawun tuh ada ini, kalau ke Melinjak ada ini, gitu. Nah, sederhana saja waktu pikiran saya. Bagaimana kampung adat Pasunga ini tidak hanya menjadi tempat foto-foto dan orang pergi. Waktu itu saya sempat usul, setiap bulan bikin sanggar begitu yang event di kampung Pasunga. Fasilitasi setiap rumah dengan tenun. Setiap rumah wajib dikasih ini. Jadi orang kalau ke sana tidak hanya sekedar lihat rumah. Dari SPD waktu dia turun sudah lihat rumah yang sama. Tidak hanya datang lihat batu kubur. Banyak batu kubur bertebaran di sini. Artinya orang juga harus terlibat aktif di kampung. Tadi yang mau bilang 2 hari menjadi orang Pasunga. Bagaimana kalau event budaya adat kawin mawin kita ini juga melibatkan wisatawan. Engkau pihak mana? Pihak lokal. Engkau pihak ini. Mari. Acaranya 2 hari loh. Paketnya sekian. Saya pernah bilang begitu sama kepala desa Anak-Alang waktu itu. Mohon maaf kepala desa kalau nonton. Ada apa? Kalau termasuk Anak-Alang, kampung nggak pondok. Sederhana memang idenya, tetapi siapa yang memulai ini? Apakah kita akan memulai dari kampung sendiri kita? Bisa, sangat bisa. Tapi kita juga perlu dukungan pemerintah. Betul. Ya mungkin intervensi kebijakannya lah, mungkin ada sedikit anggaran yang difokuskan ke sana begitu. Kalau kita mau berbeda dari tempat-tempat yang air terjun, banyak air terjun yang sama juga dengan tempat-tempat yang lain. Tapi konsep yang tadi ini, bagaimana menjadi orang Pasunga dalam 2 hari, bagaimana menjadi orang Anak-Alang di kampung itu. Nah ini yang juga perlu dipikir, murah sebenarnya. Jadi kita tidak hanya berpikir wisata itu soal batu kubur, soal rumah, soal kain-kain dan segala macam, itu hanya aksesoris. Tapi bagaimana wisatawan ini juga merasa memiliki Sumba, apalagi Sumba Tengah, saya pikir mereka bisa kita libatkan. Kalau saya misalnya pihak yang ambil perempuan, saya ajak dia.
Engkau di pihaknya kami, engkau harus tahu prosesnya seperti apa di hadapan kami. Apa saja yang kami persiapkan, menarik saya pikir. Jadi dari buah ya, sudah terlihat ya, ini orang-orang muda punya gagasan. Memang gagasan ini tidak langsung beres semua sekarang kami bicarakan, tapi paling tidak sudah mulai meletup nih gagasan-gagasannya. Tinggal kita elaborasi lebih lanjut ya soal pariwisata. Karena begini dari Buha, kalau misalnya pernah punya pengalaman melakukan perjalanan misalnya ke Eropa ya, tergantung paketnya memang. Kita pilih memang paket sebelum kita berangkat. Tidak mesti kita pergi ke restoran yang di tengah-tengah kota. Kalau memang kita mau menikmati menjadi orang di daerah itu, misalnya menjadi orang Sumba, tidak harus dia ke restoran mana gitu. Kalau dia mau makan ikan teri, yang semua ada unsur terinya, dia misalnya pergi ke warung apa begitu. Ya, gitu. Yang penting sehat, bersih gitu, orang datang. Nyaman gitu. Tidak harus lux. Lux itu mereka udah punya. Tapi sensasi sebagai orang Sumba itu harus ada. Oleh dari buah, banyak yang bisa kita bicarakan itu. Tapi kita mau ke aspek yang lain lagi ya. Nah, sekarang bapak-bapak semua, kita udah ngomong soal pariwisata. Sekarang kita ngomong lagi soal pendidikan. Kembali ke pendidikan. Soal dinas tadi nanti ya, itu soal perilaku ya. Harusnya bisa lakukan acara di sini, kenapa harus lakukan di tempat lain? Itu nanti, tolong diingatkan kalau kita tidak bahas itu penting. Nah, soal pendidikan ini. Sekarang faktanya ASN tadi ya yang terbanyak. Tetapi ada potensi juga yang sedang digarap oleh pemerintah pusat sebagai proyek strategis nasional itu energi baru terbarukan. Nah, beberapa literatur yang saya baca katanya kalau energi baru terbarukan surya ini bukan surya tenaga surya. Katanya kalau 1 megawatt itu minimal butuh 2 teknisi minimal 1 megawatt. Sedangkan potensi di Sumba katanya itu 20.000 katanya ya megawatt. Berarti butuh 40.000 teknisi. Seandainya ini jalan, berarti kan 40.000 teknisi. Lebih banyak dari ASN se-Sumba. Betul. Lebih banyak dari ASN Sumba. Seandainya ini benar nanti 5 tahun jalan, Bapak, kan kita belum ada yang siap nih yang sekolah soal itu. Jadi penonton dong kita gitu loh. Nah, ini pemantik aja, Bapak bisa bicara yang lain. Menurut Bapak ini gimana kita soal SDM-nya ini? Bagaimana menyiapkan sumber daya manusia untuk sekian tahun ke depan supaya dia jangan jadi penonton di daerahnya sendiri? Dari Pak Surya dulu, tadi dari kiri terus, dari kanan. Kasih. Kau saya sambung tadi, saya lupa. Oke. Sebenarnya saya ketua yayasan. Oke. 6 bulan. Apa? Yayasan Panisan Cempaka Warna yang bergerak tadi di bidang pariwisata khusus homestay. Oke. Pilot projectnya sementara dikerjakan sekarang dari Topan. Mudah-mudahan setelah selesai ini pesta politik sudah bisa berjalan sesuai harapan yang Bukalendi. Paket-paketnya itu dia bisa berjalan dalam proses pengerjaan sekarang. Good. Kembali ke persiapan kita sebagai orang muda, terkhusus adik-adik kita yang bakal menghadapi energi terbarukan. Kalau hari ini kita tidak memaksakan anak-anak kita, adik-adik kita, bagaimana menerima tantangan ke depan mengenai energi terbarukan, mewajibkan mereka, engkau coba sekolah di sini. Karena peluang 5 tahun ke depan, setelah engkau selesai, engkau punya pekerjaan yang cukup di sini. Jangan sampai ketika kita tidak arahkan mereka sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, mereka jadi penonton di daerah sendiri. Kuliah, cari tempat yang mungkin tidak dibutuhkan di energi terbarukan, akhirnya pulang jadi penonton. Tapi kalau sejak hari ini kita coba mengarahkan mereka, kalau bisa, setelah selesai SMA, engkau kuliah di sini. Atau mungkin tamat dari SMP, engkau sekolahnya di sekolah teknik energi. Jadi ketika yang ada hubungannya dengan sepanjang kita tidak terlibat secara langsung baik sebagai keluarga, orang tua maupun masyarakat, maka untuk menghadapi tantangan 2000 kesekian itu agak susah, Kita bakal akan menjadi penonton di daerah sendiri karena faktor SDM adalah faktor yang sangat menunjang
untuk kita berbuat lebih jauh. Baik. Jadi Pak Surya tekankan dari kita sendiri, dari masyarakat, sebagai orang tua, sebagai orang yang bisa mempengaruhi saudara kita, dorong mereka untuk sekolah ke bidang ilmu yang sesuai dengan itu. Lalu dari Pak Igo. Baik oleh Buha semua. Memang potensi yang ada di Sumba ini dan terlebih khusus untuk kita Sumba Tengah ini menjadi perhatian kita ke depan. Apalagi soal tadi menyiapkan SDM-nya. Bagi saya memang kita punya kerinduan untuk kalau memungkinkan untuk EBT itu bergerak di Sumba atau khususnya di Sumba Tengah, ya minimal yang bekerja atau yang teknisi dipakai itu orangnya kita atau adik-adiknya kita. Sehingga kita perlu menyiapkan itu. Bagaimana kita bisa meyakinkan adik-adik kita atau anak-anak kita itu yang masa sekolahnya dalam studi SMA atau SMK untuk mereka siap menjemput peluang ini yang akan datang. Karena kalau fokusnya EBT itu ke Sumba dan sesuai dengan surveinya itu bahwa pembangunannya itu untuk EBT itu bisa di titiknya di Sumba, ya kita perlu meyakinkan adik-adik kita untuk kesiapan sumber daya manusia itu mereka yang kita dorong, mereka yang kita minimal ini soal bagaimana nanti pemerintah yang definitif itu melanjutkan atau tidak soal investasi di bidang pendidikan, menurut saya Kak Obet itu ya perlu juga menjadi perhatian kita masyarakat, orang muda dan juga pemerintah dalam hal ini untuk membagi potensi-potensi yang ada ini sehingga kita ketika melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, jangan Sumba Tengah itu atau kita Sumba pada umumnya lebih kepada orientasi sudahlah kita sarjana peternakan, sarjana pertanian, ke bidang ilmu itu yang menurut saya tanpa sekolah pun juga kita sudah bisa membudidayakan secara langsung. Sehingga hal-hal baik yang mungkin disiapkan oleh pemerintah ke depan yang menjemput itu kita yang harus siapkan SDM-nya. Kalau misalnya pemerintah pusat menempatkan pusat EBT itu ada di Sumba dan mungkin Sumba Tengah menjadi bagian dari itu, harus kita maksimalkan peluang yang ada ini. Ya saya berharap 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ya kita yang menikmati. Memang kalau dilakukan pembangunan hari ini dan tahun depan ya Sumba Tengah akan jadi penonton. Sudah pasti itu karena kita tidak ada yang bergerak di bidang ilmu itu. Mungkin untuk itu dari saya. Oh dari Buah, jadi saya ingin menawarkan kepada tamu-tamu kita ini. Artinya wacana soal ini penting ya. Soal betul. Bagaimana untuk peluang ini tetap kita ya. Masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat sebesar-besar. Setuju dong? Iya, betul. Sehingga perlu kita dorong ini menjadi wacana kita di Sumba Tengah selalu dibahas gitu ya. Entah di forum pemerintah, di masyarakat, di podcast seperti ini gitu ya, supaya menjadi perhatian bersama. Dan pada saatnya nanti bisa dimunculkan satu kebijakan yang memang bisa menyiapkan generasi muda kita gitu ya. Kita setuju ya? Setuju ya Pak ya. Kalau memang setuju sekarang kita pindah ke aspek lain. Kalau dari Buah kita tidak bisa bahas semua ini, tapi paling tidak dalam waktu 1 jam tamu-tamu kita ini bisa mengungkapkan pikiran-pikiran mereka. Bapak sekalian, ini kita lihat anak-anak muda, mereka badannya sehat, tapi tidak bisa mengekspresikan. Akhirnya lari ke mabuk, Pak. Lari ke mabuk, ya, duduk di pinggir-pinggir jalan, melakukan sesuatu yang menurut saya secara subjektif tidak produktif, gitu. Malah merusak tubuhnya. Nah, padahal tubuhnya sehat, gitu ya. Tapi di sisi lain, kita tidak melihat di Sumba Tengah ada event olahraga yang menarik gitu loh, supaya mereka punya power yang ada, tenaga yang ada dipakai di sana gitu. Nah, dalam hal olahraga, saya minta pandangan bapak-bapak semua ini. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di Sumba ini, Sumba Tengah ini khususnya, supaya olahraga ini bisa dikembangkan, menarik buat yang ikut olahraga, menarik juga untuk yang menonton gitu. Menarik juga buat pelaku ekonomi begitu. Kira-kira gimana Pak Umbu? Ya,
begini, saya tadi itu pertanyaan itu anak-anak muda banyak yang punya potensi, Ya. banyak yang punya kecerdasan bagus, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ya, ini bukan hanya soal olahraga. Ya. Ya. Mari kita lihat Kota Kupang beberapa tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Kota Kupang itu sarang preman. Oh ya. Ada geng Kayu Putih, ada geng Oyopura, ada geng Pasir Panjang, ada geng Oisapa. Sekarang di mana mereka? Tidak ada lagi. Mereka sudah kerja tukang parkir di mall, di Lipo, sudah jadi tukang sapu di hotel yang sangat banyak dibangun di Kota Kupang. Artinya apa? Mari kita alihkan. Teman-teman yang ini karena tidak ada kerja, lapangan kerja. Mari kita alihkan. 15 atau 10 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah di Kupang, itu gengnya banyak sekali. Ya teman-teman yang pernah di Kupang itu ada geng Oyopura paling terkenal, geng Kayu Putih paling terkenal, geng Oisapa, itu masing-masing dengan nama dan julukan. Sekarang tidak ada lagi. Saya lihat mereka sudah banyak jadi tukang parkir di mall, tukang sapu di cleaning service di hotel-hotel. Nah coba kita kita jangan salahkan anak muda yang tadi pengacau-pengacau, tapi bagaimana ruang mereka ini juga, ya tentu saja ini tanggung jawab pemerintah. Bagaimana menyiapkan tenaga lapangan pekerjaan? Ya sektor swasta juga harus dilibatkan di sana. Bagaimana iklim investasi kita di Sumber Tengah ini juga terbuka. Jangan sampai juga investor yang mau datang ke sini juga dengan segala macam janji yang dia kasih, lalu kemudian ada banyak embel-embelnya, ya akhirnya tidak jadi di sini. Kita lihat siapa investor yang berani menanamkan modalnya di sini. Sulit. Saya pernah tanya PT Cengkeh waktu saya masih kerja di bank. Saya kebetulan kepala BNI WT Bula waktu itu. Tiap bulan dia keluarkan biaya 600 juta hanya untuk bayar upah harian petani cengkeh. Bukan petani cengkeh, pekerja. Saya tanya, kenapa tidak di Sumber Tengah, Pak? Siapa namanya? Saya lupa. Dia manajer keuangannya. Sumber Tengah itu secara iklim bagus. Tanahnya bagus. Terus apa yang tidak bagus? Manusianya tidak bagus. Apa? Malas? Malas. Tidak mungkin saya dapat pekerja di Sumber Tengah itu yang bisa bangun jam 5 pagi dan sudah ada di kebun. Betul. Bayangkan Pak, gaji 600 juta. Setiap bulan dibayarkan untuk orang yang tadi. Kalau satu rumah katakan 5 orang, jam 5 pagi sudah ada di... Kan dia kerja cuma 8 jam. Jam 5 pagi sudah di kebun. 5 orang kali 50 ribu. Satu hari satu rumah tangga punya penghasilan berapa? 250 ribu setiap hari Pak. Nah bayangkan, saya akhirnya jadi malu. Dia bilang, berarti Pak bilang orang Sumber Tengah malas. Bukan saya yang bilang Pak yang bilang. Nah, artinya mari kita ciptakan kesibukan lain daripada hal-hal, ya artinya lebih produktif lah. Anak-anak muda, bukan anak muda saja, banyak juga orang juga yang melakukan hal-hal yang tidak produktif. Begitu Pak. Ya. Jadi ini salah satu ide konkret bagaimana agar anak-anak muda ini dibuka lapangan pekerjaan gitu ya. Kelihatannya sih kayak berat gitu, tapi sebenarnya memang kalau kita sedikit berpikir, contoh misalnya pemerintah daerah untuk cleaning service ya misalnya, itu kalau dikelola dikasih pihak ketiga kan bisa rekrut ini. Adik-adik. Terlalu berat kalau misalnya hanya untuk sapu-sapu, bersih-bersih harus jadi ASN. Betul. Iya toh. Gitu kan. Biarlah yang sarjana-sarjana itu yang jadi ASN. Tapi untuk guru-guru ini biar saudara-saudara kita yang SMP, SMA, tapi tidak harus mendaftar jadi ASN. Yang penting kan dia dapat income kan. Gitu. Nah, terima kasih Pak Ombu. Tapi awal dari buah penilaian orang itu juga penting loh untuk kita sadari bersama. Bahkan saya ada yang pernah bilang ya, jangan kejar saya lagi, tapi kita kita terima saja. Katanya orang Sumber Tengah itu malasnya lebih subur dari tanahnya. Gitu. Betul. Ya, tadi dibilang bangun jam 5 susah gitu. Ada orang sudah kerja pergi jam 5, jam 9 dia pulang. Kita orang anak-anak baru keluar jam 9, itu pun masih minum kopi di tetangga dia. Udah panas baru kerja. Kerjanya cuma 1 jam. Oke, kita itu menertawakan diri sendiri nggak ada masalah, tapi yang penting kita harus keluar dari situasi seperti itu. Pak Surya, gimana Pak soal tadi nih, soal olahraga Pak? Saya tahu Bapak peminat olahraga juga.
Kasih Kobet. Guru olahraga kalau nggak salah dia, peminat olahraga ya. Sekolahnya di peternakan, Minatnya olahraga. minatnya di olahraga. Passionnya olahraga. Passionnya di olahraga. Dan bicara olahraga, Kobet, kalau di Buah, ada rasa kecewa, rasa prihatin terhadap daerah itu ada. Sebagai manusia yang punya keterbatasan, kita pasti merasakan itu. Kita melihat hari ini, adik-adik kita, adik-adik saya, mereka yang punya passionnya di olahraga, hampir tidak bisa lagi melakukan aktivitas dia untuk berolahraga. Ya. Alasan sederhana satu, turnamen kita di Sumber Tengah hanya turnamen yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya. Pemerintah juga tidak mungkin setiap bulan dia melaksanakan Setiap turnamen tahun. karena keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu. Ya. Bagaimana stakeholder semua yang ada di Sumber Tengah juga turut serta mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita yang ada di Sumber Tengah. Kalau kita hanya terarah fokus kepada pemerintah, juga tidak baik adanya. Ya. Alangkah lebih bagus perbankan, pengusaha-pengusaha lokal yang hadir di Sumber Tengah yang ada turut terlibat. Ya. Bagaimana melakukan event agar anak-anak kita yang hari ini pelariannya ke mabuk, pelariannya ke duduk di pinggir jalan, bukan sekedar olahraga di sepak bola, yang punya minat di kendaraan, siapkan mereka tempat. Oke. Yang punya minatnya di adu fisik, biasa sering tawuran, Ya. siapkan mereka tempat untuk arena untuk tinju. Nah, ketika ada wadah mereka untuk mengekspresikan diri, saya percaya, Kobet, bahwa mereka akan keluar dari zona itu. Mereka akan lebih nyaman ketika lihat teman-temannya semua bergerak di bidang olahraga, ada yang di motor, ada yang di tinju, ada yang di olahraga. Mereka juga tertarik ke sana. Nah, dan ini akan menambah, masyarakat juga akan merasa punya hiburan terbaru. Bukannya di sepak bola. Kita bicara tentang prestasi, Kobet. Sampai dengan hari ini, saya punya catatan tersendiri, Kobet. Adik-adik kita yang berprestasi, yang pernah juara di tingkat provinsi, bahkan lolos sampai nasional, pemerintah tidak pernah memberikan apresiasi ketika mereka sekolah, kuliah. Wajib sebenarnya pemerintah turut serta. Entah dia anak pegawai ataupun bukan anak pegawai, wajib pemerintah berikan beasiswa dia sampai dia selesai. Nah, dengan seperti itu, maka akan menumbuhkan berbagai macam anak-anak di Sumber Tengah punya minat yang di bidang olahraga. Kita lihat hari ini, Kobet, hari-hari kita di Pemboro, saya lihat mereka jago renang tembus sampai provinsi, atletik sampai nasional. Tapi ketika mereka tamat SMA, mereka tidak sekolah karena tidak punya biaya. Nah, bagaimana caranya? Catatan buat kita sebagai pelaku olahraga maupun pemerintah. Basic data untuk anak-anak yang berprestasi wajib didata. Jadi ketika dia tamat, dia harus sudah disiapkan. Kita bersyukur hari ini, Kobet, ada perwakilan anak Sumber Tengah yang tembus sampai nasional menjadi atlet kriket. Oh ya. Siapa namanya? Jen Rambu Sapa dari Gelbak, anaknya Bapak Jitro. Oh ya. Anaknya Bapak Jitro. Dia kebetulan sekolah Kriket, ya? sekolah di SMA olahraga di Kupang, mewakili NTT menjadi tim nasional kriket Indonesia hari Nah, ini. ini sebelum terlewatkan ini oleh dari buah, ini kita langsung ngomong data ini yang konkret saja. Contohnya ponakan saya ini, Aristo Umbu Opsilo mana? Dia kan juara kempo, Nasional. sudah sampai tingkat nasional. Kalau kita nggak urus itu sudah ditawarin kerja sama daerah istimewa Yogyakarta loh. Betul. Nah kan orang-orang punya prestasi begini harus kita lihat ya. Betul, sorry. Jadi tidak ada salahnya yang orang-orang begini kita Siapkan. kita apresiasi mereka gitu ya. Buat saya ini kan kebanggaan kita juga. Betul. Lanjut Pak Surya. Andai kata pemerintah juga tetap seperti ini, membiarkan anak-anak kita yang berprestasi tanpa memberikan reward khusus, maka rasa simpati anak-anak untuk berolahraga itu juga berkurang. Iya. Mereka tidak akan termotivasi secara pribadi. Tapi ketika mereka lihat, tidak selamanya dia harus menjadi pegawai. Tapi ketika dia sudah
fasilitasi, dia sudah dibiayai ketika dia berkuliah, saya yakin akan begitu banyak anak-anak kita nanti dari Sumba Tengah yang berlomba-lomba untuk berprestasi. Renang, atletik, sepak bola. Ada 2 olahraga yang menjadi ikon kita, kebanggaan orang Sumba Tengah kalau di tingkat provinsi, Obek. Atletik sama renang. Oh ya. Nah, 2 cabang olahraga ini yang selalu menghadirkan medali emas pertama ketika Sumba Tengah itu bertanding di tingkat provinsi. Hari ini hampir beberapa tahun ini kegiatan ODSN mungkin kemarin faktor COVID jadi tidak terlaksana. Tapi saya berharap di tahun 2024 ini pemerintah sudah melakukan kegiatan ODSN baik dari tingkat SD sampai SMA. Oke. Kalau dari Buah, ini ide-ide ini berkembang ya. Kalau misalnya ada pemerintah daerah yang mendengar ini ya, Bapak Kepala Dinas ya, Bapak Pejabat Bupati, Bapak-Bapak anggota Dewan, tolong jangan dipikir semua ini idenya harus pakai APBD gitu. Butuh kreativitas gitu. Supaya kegiatan-kegiatan olahraga ini bisa didorong, misalnya pakai bantuan dari atau CSR dari perusahaan daerah, Betul. atau perusahaan nasional yang ada di daerah, atau mendorong supaya ini dibiayai oleh kementerian gitu ya. Kalau kita mau andalkan APBD yang nggak cukup duit kita. Betul. Gitu. Nggak cukup duit, butuh kreativitas untuk tetap mengakomodir semua keinginan yang baik dari masyarakat gitu ya. Jangan tiba-tiba nggak ada duitnya. Kalau begitu ya untuk apa kita berpikir soal kreativitas ya. Bapak setuju kan yang ini? Setuju. Baik. Kita lanjut ini Pak. Atau ada yang Bapak Igo mau sampaikan soal yang olahraga sebelum kita mungkin sedikit dari saya Obet soal passion kita Sumba Tengah di bidang olahraga. Memang perlu menjadi perhatian bersama kita, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk kita menyiapkan sarana untuk adik-adik kita yang punya potensi di bidang olahraga. Saya memang Obet dan saya sepakat dengan Kak Surya. Kita ini untuk bisa mengurangi rasa jenuhnya adik-adik atau teman-teman kita yang ya tadi itu di parkiran atau di gang atau di jalan. Ya, salah satunya itu menarik mereka untuk bisa berkembang lewat bidang olahraga itu. Soal basicnya kemana, apa mereka ke atletik atau ke renang atau ke kempo, ke tinju dan juga ke olahraga sepak bola, itu menjadi pilihan untuk mereka. Minimal kita menyediakan fasilitas itu sehingga potensi-potensi yang ada ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk kita yang kita akan kembangkan. Mudah-mudahan pemerintah dan juga kita masyarakat ya pola pembinaan lah kalau saya lebih pada pendampingan untuk kita bagaimana memaksimalkan peluang dan potensi yang ada ini. Mungkin itu dari. Baik, sebelum kita sampai ke closing statement. Ini ada permintaan dari Buha. Mereka titip pertanyaan. Sebagai orang muda gitu ya, Sumba Tengah, apa pesan bapak-bapak ini sebagai orang muda menjelang kontestasi politik, khususnya mengenai politik uang katanya. Ini nanti bisa dicek sendiri di Facebook ya. Nanti banyak pertanyaan juga. Silakan nanti bapak-bapak jawab di Facebook Suara Gailar. Ini untuk sekarang kita bisa jawab satu dulu ini yang soal politik uang. Dari Pak dulu. Baik, ya menarik ya bahwa ya artinya kita tidak usah hanya ngomong kesehatan, tapi ke depan perusak demokrasi nih politik uang harus kita ngomong juga. Beda-beda tipis antara money politik dan cost politik. Ya modusnya juga hampir sama dua-duanya. Jadi memang sepanjang pemilih konsisten kita ini masih bodoh dan miskin. Bapak kayak marah banget bodoh. Uang tetap akan memberi pengaruh pada hasil akhir suatu pesta demokrasi. Jadi memang ya saya sendiri pun kalau punya uang mungkin saya juga pakai modus biaya politik.
Bahkan KPU juga sendiri kan ngomong, ketua KPU bilang ya kalau hanya 100.000 ya itu bukan money politik, itu mungkin ongkos transport atau apalah begitu. Air minum. Servina. Tapi 100.000 sekarang susah Pak carinya. Iya, sangat sulit. Oleh karena itu memang ya saya sendiri memang tidak punya uang, saya tidak punya peluang untuk. Tapi komentar Bapak soal money politik apa? Jangan bilang kalau saya punya uang saya ikut juga. Masih gitu. Iya. Ya menarik, saya lihat tadi yang tanya itu ternyata ex komisioner KPU. Oh ternyata ikut juga ya? Ya. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Edi Sagabulang. Ya. Kapan bergabung di Parpol? Lanjut. Ya, politik ini butuh biaya, tetapi itu juga tidak serta-merta dituduh bahwa kita melakukan money politik. Ya. Apa money politik? Itu Dari saya suara. pikir ya uang untuk mengarahkan orang untuk membeli, ya katakanlah dibelilah, sifatnya transaksi lah. Tapi maksudnya Suara. itu, maksudnya ini sekarang. Pertanyaannya beli suara ini. Kalau soal uang transport ya pastilah. Tidak Semua mungkin. orang butuh uang. Pak, itu orang bilang kalau di Jawa, kincing aja kita bayar gitu loh. Apalagi kalau jalan dari Maradesa ke sini butuh transport. Butuh duit lah ya. Yes. Nah, tapi yang dimaksud ini sekarang beli suara gitu loh. Iming-imingi masyarakat dengan uang supaya pilih saya gitu loh. Itu bagaimana pandangan Pak? Kita jujur kacang hijau saja lah. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Ya. Memang fenomena yang terjadi sekarang ya ini. Saya lihat ada status-status teman-teman adik-adik ini. Ada uang, ada suara begitu. Dan itu banyak yang buat status seperti itu. Artinya, Masyarakat juga mau? iya. ini perilaku-perilaku yang sudah sepertinya wajar, normal Iya. Ya. terjadi di musim-musim seperti ini. Nah, idealnya harusnya itu kalau mau ngomong idealis sih, tidak boleh, tidak baik, itu mengurangi nilai demokrasi. Faktanya, semua orang pragmatis. Ada uang, ada suara begitu. Nah, maksud saya ya kita juga menghimbau buat semua udah dibuha, ya yang dilihat itu jangan uangnya. Mari kita lihat orangnya. Ini orang mampu tidak menyuarakan aspirasinya. Aspirasi masyarakat. Jangan sampai hanya pergi di DPR ini, hanya datang, duduk, diam, tanda tangan, pulang, bawa uang. Duduk. Sudah dapat uang, duduk lagi. Uang duduk. Tapi kan dia punya uang. Begitu. Dan ya maaf, saya tidak akan sebut nama, tetapi memang Ya, nggak ini boleh. keluarga saya juga. Yang ya kalau dibandingkan ya saya bukan mau ini juga. Artinya dia seharusnya juga sebagai anggota DPR juga mampu menyuarakan kepentingan daerahnya, begitu. Kepentingan Dapilnya. kampung, dapilnya, secara keseluruhan dapilnya. Tapi apa yang terjadi? Kalau ngomong saja juga tidak bisa di DPR, repot ya. Kita belum ngomong soal bagaimana dia punya ide soal satu soal di Sumatera Tengah, soal katakanlah soal meningkatnya inflasi misalnya. Tidak ngerti. Parah sudah itu. Apa itu inflasinya mungkin dia tidak tahu. Iya. Terus bagaimana mengatasi inflasi juga mungkin dia tidak tahu. Apa penyebab inflasi mungkin tahu. Atau mungkin juga isu-isu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Iya. Nah, ini juga bagaimana dia menerjemahkan itu ke dalam tugas fungsinya dia Bisa sebagai jadi pelaku juga nanti. Jangan sampai ya sudah ada kasus di iya. kabupaten yang lain. Iya. Harusnya dia yang membuat regulasi peraturan untuk melindungi hak-hak masyarakat, tetapi justru dia juga kalau sudah tidak punya kemampuan di sana, memang saya pikir ya ini juga jadi beban, jadi soal. Kita hanya akan memilih orang-orang yang populer, orang-orang yang punya uang tanpa kapabilitas, tanpa kompetensi. Nah ini yang repot. Kita butuh. Saya berharap Pak Obed juga nanti duduk. Kita semua. Saya tidak bilang bahwa yang tua ini tidak punya kapabilitas, tidak punya kompetensi. Tapi saya pikir juga zaman sedang berubah. Ganti suasana. Iya, zaman sedang berubah, kita sedang berputar dengan cepat dan itu perlu penyesuaian. Kita bicara soal EBT, soal teknologi dan lain sebagainya. Ya mohon maaf. Butuh Kalau gerak cepat. Saya tidak bilang yang lansia juga ini tidak tidak tahu apa-apa, gaptek, tidak. Tapi memang kenyataannya adalah bahwa ya, orang-orang muda sekarang ini yang menguasai teknologi. Kita bicara soal
EBT ini mungkin orang berpikir hanya tenaga surya. Maaf, EBT ini banyak. Iya. Ada angin, bahkan petir, Hidro. gempa bumi pun juga jadi EBT. Gelombang laut. Gelombang Gelombang laut, laut. arus laut. Nah, maksud saya ya potensi-potensi orang-orang muda Sumba Tengah saya pikir banyak. Dan kalau orang-orang muda juga tidak ada di lingkaran penentu kebijakan daerah, maka daerah kita kan akan seperti ini saja. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas yang ada di sana. Terima kasih, Pak. Baik. Pak Surya, bagaimana pandangan Pak Surya? Kalau politik ini uang dibiarkan, nanti yang duduk di sana segerombolan pemain uang semua. Bukan pemain bola ya. Silakan Pak Surya. Bapak kesini. Terima kasih kawan. Jujur saja, kita harus mengatakan bahwa saudara-saudara kita hari ini di perkampungan, di desa-desa, kita coba menyampaikan, saya coba menyampaikan, masa harga anjing di pasar Iya. lebih mahal dari harga dirinya kau ketika kau coblos hanya cuma butuh 5 menit. Iya. Dibayar dengan harga 200.000, 300.000. Padahal harga anjing di pasar Nangkalang itu 500 sampai 1 juta lebih. Berarti harga diri anjing lebih mahal dari harga diri manusia. Nah, kita coba menggugah perasaan saudara-saudara kita agar money politik ini tidak sampai terjadi. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini, seperti yang disampaikan Pak Umbu Kelendi, tidak ada uang, tidak ada suara. Dan sering yang buat status ini orang-orang muda. Orang-orang muda yang kita berharap dia punya kemampuan, punya idealisme yang cukup, justru mereka lah yang hari ini menjual harga diri dia sendiri di media sosial. Sebagai orang muda kita sangat berharap saudara-saudara kita hari ini untuk tidak menjual harga dirinya sama seperti anjing di pasar. Kalau sampai itu terjadi, maka yang hadir juga di sana ya suara-suara yang tidak jelas. Kami harus jujur kita sebagai orang muda, Kobet. Bicara finansial kita tidak punya. Kita yang punya ide, gagasan, kemampuan, daya gerak, hati nurani. Bicara tentang uang, sudah pasti kita di bawah. Tapi kalau bicara tentang ide, gagasan, kemampuan, daya gerak, 100% kita lebih cepat dari mereka yang punya uang. Manusia hari ini, kita harus sering sadarkan mereka. Jangan sama harga anjing dengan harga dirimu. Kita harus sering kampanyekan itu. Agar saudara-saudara kita ini sadar, oh iya betul sampai harga diri ternyata lebih rendah dari anjing. Nah, andai kata kita sering menyuarakan mudah-mudahan dengan lewat suara galer hari ini, saudara-saudara kita sadar. Jangan sampai harga dirinya yang menentukan masa depan 5 tahun Republik ini habis hanya karena perilaku dia butuh uang. Sebelum Pak Igo, kalau dari Buah, apa yang disampaikan dua Pak Umbu sama Pak Surya ini keras banget tuh. Jadi memang ini penting banget. Ya. Dia keras karena memang ini penting. Kita mau nitipkan masa depan kita 5 tahun ke depan kepada orang yang hanya mau main duit, bayar orang lalu kemudian ketika duduk hanya mikirin duit, atau mau menitipkan masa depan Sumba Tengah kepada orang-orang yang benar hanya mau mengembangkan ide, bergerak dengan hati nurani. Itu sebabnya Pak Surya ngomong yang agak keras tadi. Karena kalau tidak dibendung ini, masa depan Sumba Tengah ini akan kita rusak bersama. Pak Igo, silakan Pak Igo. Baik, terima kasih Kakak Obed, Kak Surya dan juga Kak Umbu, Ulda dan Buha semua. Memang menarik ini ketika ada pertanyaan tentang politik uang. Ya kebetulan kita ini juga lagi berkompetisi dan juga semua hampir kami orang muda ini ingin mengambil peran itu. Sehingga menurut saya, ini secara pribadi, kalau kedua teman saya, Umbu dengan Kak Surya agak sedikit keras itu, saya sebenarnya bisa lebih keras lagi. Tapi kalau saya itu saya kembalikan soal moralnya kita, harga diri kita. Ini bagaimana kita berpikir untuk di momentum pemilu ini, momentum untuk refleksi, kita menentukan masa depan Sumba Tengah. Ya kita bicara skop Sumba Tengah dulu untuk
bagaimana pembangunan 5 tahun yang akan datang. Ketika kita, ya ini khusus keluarga ya, untuk semua teman-teman orang muda juga mungkin bisa menjadi perhatian. Kalau boleh, kita yang muda-muda ini jangan jadi pelaku money politik. Kita harus mampu mengedukasi keluarga kita, harus mampu mengedukasi sahabat kenalan kita untuk berpikir soal rasionalitas pembangunan Sumba Tengah ke depan. Minimal kita peran itu diberikan kepercayaan kepada orang muda, supaya kita berkolaborasi, bermitra bersama pemerintah dan juga senior untuk membangun Sumba Tengah ke depan. Saya agak sedikit kalau bicara soal politik uang ini. Memang kalau kita jujur ke Obed, hampir semua kita ini yang berkiprah di bidang politik ini, orang lebih tanya soal isi tasnya kita. Bukan isi kepala. Atau bukan soal kualitas kita. Atau bukan soal kapabilitas kita. Ini yang keliru kita. Harus kita mampu menyampaikan ke masyarakat atau ke keluarga kita bahwa pentingnya proses demokrasi ini adalah bagaimana kita menentukan masa depan Sumba Tengah 5 tahun yang akan datang. Ya, tadi kalau Kak Surya bilang 1 menit, 2 menit itu menentukan nasib kita di Sumba Tengah, ya bayangkan kalau penggerak-penggerak politik uang itu menikmati peran di sana dan mereka tidak bergerak apapun atau tidak berbicara soal bagaimana pembangunan Sumba Tengah yang akan datang. Atau 5 tahun ini stagnan saja. Ya, yang risih kan bukan hanya kita saja orang muda. Tentu keluarga, teman-teman juga akan berpikir, kok ini pemerintah dan juga legislatif ini sepertinya pemerintah lebih dominan, legislatif ngikut aja atau sebaliknya. Ini menjadi perhatian kita bersama. Saya agak sedikit kakak kalau alergi saya dengan politik uang. Mungkin ini kita sebagai yang punya perhatian, kita ingin mengambil peran ini lewat jalur politik. Ya silakan keluarga menentukan mana yang terbaik, yang punya kemampuan, kapasitas untuk bisa dipercaya mengambil peran ini sebagai jembatan aspirasi. Minimal kita memaksimalkan potensi yang ada di Sumba Tengah ini untuk menjadi daya juang kita bersama, progres pembangunan kita 5 tahun yang akan datang. Jangan hanya karena momentum demokrasi atau di momentum politik ini, uang 300, uang 200 ribu, uang 500 ribu itu menghancurkan masa depan Sumba Tengah. Kalau saya seperti itu, sehingga menjadi perhatian kita bersama, kalau boleh ya 10 hari ini, dengan waktu yang tidak terlalu lama lagi 14 hari ini, menjelang 14 Februari, 10 hari ini, keluarga dan teman-teman itu berpikir. Ya tidak, maksudnya harus berpikir lebih baik lagi. Minimal, ya saya tidak bilang bahwa senior yang sekarang duduk 5 tahun yang lalu itu tidak berkontribusi atau tidak baik, tetapi ya kesempatan ini berikan lagi perannya ke orang muda, minimal seperti kami ini. Ini abangnya saya Kak Surya ini keluar dari zona nyaman itu bukan karena mau memperjuangkan nasibnya sendiri, tapi kita mau bagaimana berkarya, berbakti untuk Sumba Tengah. Saya pikir seperti itu. Dari Buah luar biasa. Tapi sebelum closing statement ini ya, luar biasa dari Buah. Saya tidak pernah membaca di mana ada politik uang atau daerah yang dimainkan berdasarkan politik uang. Itu masyarakatnya sejahtera. Bahkan di negara-negara tertentu tuh mafioso tuh yang kendalikan pemerintahan. Iya. Benar ya? Benar. Nah kita kalau nggak kendalikan ini bisa ada mafia juga di sini gitu loh. Uangnya yang dia pakai untuk kontrol semua kegiatan di sini. Dan pasti kalau pakai uang bukan orang Sumba yang main. Menikmati. Ini yang saudara-saudara dari Buah harus ingat gitu. Jadi jangan anggap remeh soal money politik ini. Ya. Benar nggak Pak Surya? Betul sekali. Setuju ya? Setuju. Oke, ini closing statement untuk Bapak bertiga. Silakan apa yang ingin Bapak sampaikan dalam 1-2 menit masing-masing kepada Olda di Buah. Silakan Pak Surya. Olda di Buah, Suara Gelar. Terima kasih Kak Obed dan tim Suara Gelar. Izinkanlah saya sebagai orang muda yang hari ini berkonsultasi di politik, terkhusus ke provinsi. Kasih kesempatan 1 kali.
andai kata kita punya peluang, andai kata kita mampu, dan kita terpilih, dan saya tidak bisa berbuat sesuatu untuk Sumba Tengah terlebih khususnya, maka periode berikut, jangan pilih lagi. Tapi kalau diberikan kesempatan satu kali, saya bisa pastikan, yang namanya surya tetap jadi surya. Apa yang menjadi mimpi dan impian saya, bersama teman-teman semua, pasti akan terwujud. Terima kasih, salam Suara Gailar. Pak Igo. Ya. Salam Suara Gailar oleh Buha semua. Saya mau menyampaikan pesan hasil diskusi kita tadi. Ya. Kita bicara soal ekonomi, kita bicara soal industri kreatif, kita bicara soal pendidikan, kita bicara soal olahraga, dan juga kita bicara soal politik. Ya, saya ingin mau sampaikan kepada oleh Buha semua, peran penggerak ini harus kita yang memulai. Dan kalau keluarga atau oleh Buha semua izinkan kami yang muda-muda ini untuk berkarya dan berbakti, dan juga lewat perjuangan-perjuangan ini, ya minimal peran-peran itu ya kami yang maksimalkan, kami yang gerakan. Sehingga potensi di daerah kita ini, potensi yang ada di kabupaten kita ini, ya bisa berkembang dan juga bisa berdaya saing. Minimal dengan kabupaten lain di tetangga kita, dengan Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan juga Sumba Timur. Saya berterima kasih untuk Kak Obed bersama tim Suara Gailar. Ini menjadi media yang sangat luar biasa untuk kita bisa menyampaikan pesan-pesan moral untuk keluarga oleh Buha semua. Kita betul-betul berpikir untuk Sumba Tengah ke depan. Mudah-mudahan ya tidak sebatas ini saja, Kak Obed. Kita juga akan berpikir bagaimana kita saling menguatkan, saling mendorong, saling mendukung ide-ide yang cemerlang ini untuk kita bisa wujudkan, dan izinkanlah kita orang muda ini untuk berkarya dan berbakti di Sumba Tengah. Itu saja. Luar biasa Pak Igo. Pak Umbu, silakan Pak Umbu. Salam, salam Suara Gailar. Ya, karena ini closing statement, mungkin sedikit saja. Oke. Kita sekarang lagi fokus di kontestasi pemilu. 10 hari lagi kita akan menentukan pilihan kita. Sebagai sebuah kabupaten yang sangat erat hubungan persaudaraan, kekeluargaan, saya pikir juga yang paling pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana hubungan keluarga ini kita tetap terjaga. Persaudaraan kita ini tetap terjaga. Jangan hanya gara-gara satu hari itu, lalu karena kita berbeda, dan itu akan menjadi panjang nantinya. Keluarga nomor 1, persaudaraan nomor 1. Oleh karena itu nanti tanggal 14 pilih nomor 1. Saya yang Pak Obed. Masih ada Terima kasih. Thank you. Oleh dari Buha, saya tidak mampu membendung pikiran saudara saya yang hadir hari ini. Kalau memang itu datang dari hati nurani, biarkan saja gitu ya. Kalau hati ketemu hati, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau hati ketemu uang, bisa juga jadi. Lebih jadi lagi. Lebih pasti itu. Sampai ketemu di episode berikut ya dari Buha. Salam Gailar.